Disclaimer dulu, kalau gue bukan pakar atau ahli dalam bidang percintaan. Dan kali ini gue akan bahas requestan dari salah satu teman senja. Temanya tentang perselingkuhan. Cukup menarik, karena akhir-akhir ini lagi marak kasus perselingkuhan. Dan mungkin beberapa dari teman senja ada yang pernah ngalamin. Sebenarnya kalau ngomongin soal perselingkuhan, gue sendiri masih bingung. Apa sih faktor yang mendasari adanya perselingkuhan itu? Dan kalau dari beberapa kasus yang gue dengar, yang dialami oleh orang-orang sekitar gue, rata-rata perselingkuhan itu terjadi karena adanya rasa bosan dalam hubungan. Dan juga rasa ketidakpuasan kepada pasangan. Ketidakpuasan yang gue maksud di sini adalah kita ngerasa ada yang kurang dari pasangan kita. Dan kalaupun itu yang jadi faktornya, menurut gue kurang masuk akal. Karena banyak cara lain yang bisa kita lakuin untuk mengatasi rasa bosan itu. Dan yang pasti bukan dengan cara selingkuh. Kalau alasannya karena ngerasa kurang puas dengan pasangan, ngerasa ada yang kurang dari pasangan, itu juga bukan alasan. Karena pada dasarnya, gak ada hubungan yang benar-benar cocok 100%. Jangankan sama pasangan, sama teman, keluarga, bahkan orang tua kita, juga gak bisa cocok 100%. Pasti ada aja selisih pahamnya, pasti ada aja tidak cocokannya. Dan itu benar. Karena ketika kita sudah mendapatkan 80% yang kita butuhkan, dan itu ada di pasangan kita, tapi karena rasa ketidakpuasan itu tadi, kita coba untuk cari yang 20%-nya, supaya lengkap menjadi 100%. Tapi ternyata, yang 20% itu nggak kita dapat di pasangan kita, tapi malah kita dapetin di orang lain. Dan endingnya, perselingkuhan itu terjadi. Sebenarnya para pelaku perselingkuhan ini sadar gak sih? Kalau selingkuh itu bukan solusi. Selingkuh itu bisa jadi awal mula adanya masalah dalam hubungan. Karena jika selingkuh dijadikan solusi untuk mencari yang 20% tadi, gak menutup kemungkinan kalau nantinya kalian akan kehilangan yang 80% tadi. Dan kalau ada yang bilang, tamu atau orang ketiga gak akan masuk kalau tuan rumah tidak memberi izin, kalau tuan rumah tidak membukakan pintu dan tidak memberi celah, maka orang ketiga itu gak akan masuk. Dan menurut gue itu benar. Karena sekeras apapun orang ketiga atau tamu itu mencoba masuk, ketika kita sebagai tuan rumah bisa tegas untuk tidak membukakan dan tidak memberi celah juga izin pada orang ketiga itu untuk masuk, mungkin perselingkuhan itu gak akan terjadi. Gue pribadi punya prinsip, gue akan memaafkan segala bentuk kesalahan pasangan gue, apapun itu, tapi tidak dengan perselingkuhan. Karena selingkuh itu dilakukan dalam keadaan sadar. Dan gue sangat berharap teman senja juga punya prinsip yang sama dalam menjalani suatu hubungan. Gue pernah baca salah satu novel yang berjudul Fix You. Di buku itu terdapat suatu kutipan yang isinya, selingkuh itu bukan kesalahan, tapi pilihan. Dan menurut gue itu benar. Karena ketika kalian menjalani suatu hubungan, pilihannya hanya 2. Kalian setia atau selingkuh. Dan buat gue, gak ada pembenaran atas pengkhianatan, apapun alasannya. Untuk teman senja yang mungkin menjadi
korban dari perselingkuhan, gue sangat berharap kalian mengambil keputusan dengan tegas untuk tidak memaafkan atau membenarkan perselingkuhan. Dan untuk para pelaku perselingkuhan, gue juga berharap kalian bisa cepat sadar sebelum kalian benar-benar kehilangan pasangan kalian. Perselingkuhan bukan solusi dari permasalahan dalam hubungan yang lagi kalian hadapi. Entah karena rasa bosan atau ketidakpuasan itu tadi. Dengan adanya video ini, gue berharap nggak ada lagi teman senja yang menjadi korban atau pelaku perselingkuhan.